Gajian, senyum sebentar, tanggal 15 udah bingung mau makan apa. Merasa gitu juga nggak? Kamu enggak sendirian. Banyak dari kita merasa buta finansial, kita tahu cara cari uang, tapi bingung uangnya pergi kemana dan gimana cara membuatnya tumbuh. Di video ini, kita akan bongkar tuntas 9 konsep dasar keuangan yang sering dianggap rumit, tapi sebenarnya simple dan wajib kamu tahu. Anggap ini kelas pertama kamu menuju melek finansial. Tonton sampai habis karena konsep terakhir adalah aset paling berharga yang kamu punya sekarang. Yuk mulai! Oke, konsep pertama, pajak. Tiap kali terima gaji pasti ada potongannya kan? Rasanya kayak dipalak resmi sama negara. Tapi uang palakan ini perginya kemana? Uang pajak kita dipakai untuk bangun jalan yang kita lewati setiap hari, subsidi pendidikan biar adik-adik kita bisa sekolah, sampai layanan kesehatan seperti BPJS. Jadi pajak itu bukan uang hilang, tapi iuran kita bersama untuk bikin negara ini lebih nyaman ditinggal. Jenisnya banyak, ada pajak penghasilan yang dipotong dari gaji, ada juga PPN yang tiap kali kita jajan di kafe atau beli barang. Jadi kalau dengar kata pajak, jangan langsung pusing, anggap saja ini kontribusi kita, dan jangan lupa lapor SPT tahunan ya. Selanjutnya bank. Banyak yang ngira bank itu cuma celengan raksasa buat nyimpen uang. Salah besar. Bank itu lebih mirip mak comblang keuangan. Gini cara kerjanya. Kamu nabung uang di bank. Bank nggak mendiamkan uangmu. Sebagian besar uang itu dipinjamkan ke orang lain yang butuh modal usaha atau mau kredit motor. Nah, bank dapat untung dari selisih bunga yang mereka kenakan ke peminjam dan bunga yang mereka kasih ke kamu sebagai penabung. Simple kan? Terus, aman nggak? Aman. Di Indonesia ada LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan yang menjamin tabungan kita sampai 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Jadi jauh lebih aman daripada nyimpen uang di bawah kasur. Konsep ketiga, bunga. Bunga ini kayak api, kecil bisa jadi teman, besar bisa jadi musuh yang membakar. Ada dua jenis utama, bunga sebagai reward dan juga bunga sebagai cost. Sebagai reward, kita kenal compound interest atau bunga berbunga. Albert Einstein bahkan menyebutnya keajaiban dunia ke-8. Contoh, kamu investasi 500.000 sebulan. Berkat compound interest, uangmu nggak cuma nambah, tapi anak-anaknya juga ikut menghasilkan cucu. Inilah rahasia kenapa investasi jangka panjang bisa bikin kaya. Tapi di sisi lain, bunga sebagai biaya itu adalah sisi gelapnya. Pernah lihat tagihan kartu kredit yang bunganya lebih besar dari pokoknya? Atau jeratan pinjol? Itu karena bunga utang juga bekerja secara compounding. Utang kecil bisa jadi gunung kalau didiamkan. Prinsipnya, lunasi utang berbunga tinggi secepat mungkin dan biarkan investasimu tumbuh selama mungkin. Kemudian yang keempat, pernah nggak ngerasa uang 100.000 sekarang kok cepet banget habisnya? Itu bukan perasaanmu doang. Pelakunya adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Akibatnya, kekuatan beli uang kita tuh menurun. Uang 100.000 kamu secara jumlah tetap sama, tapi barang yang bisa dibeli jadi lebih sedikit. Inflasi ini pencuri siluman yang menggerogoti tabunganmu pelan-pelan. Inilah alasan kenapa cuma nabung di bank saja nggak cukup. Bunga tabungan seringkali lebih kecil dari laju inflasi. Artinya, secara nilai uangmu tetap berkurang. Cara melawannya, ya dengan berinvestasi, yang akan kita bahas nanti. Kelima, kadang kita dengar cerita Indonesia terancam resesi. Apa sih itu? Gampangnya resesi itu saat ekonomi negara lagi sakit atau melambat. Biasanya ditandai dengan PHK massal. Perusahaan-perusahaan potong budget dan orang-orang jadi lebih hemat. Ekonomi itu seperti cuaca, ada siklusnya. Ada musim panas di mana semua tumbuh subur atau ekspansi, dan ada juga musim hujan atau resesi. Ini adalah bagian normal dari siklus ekonomi. Resesi memang menakutkan, tapi bukan akhir dunia. Bagi mereka yang siap, ini justru bisa jadi peluang. Yang terpenting adalah punya persiapan, yaitu payung sebelum hujan. Payung itu adalah dana darurat. Kemudian keenam, mau ngajuin KPR rumah atau cicilan mobil tapi ditolak. Mungkin rapor keuangan kamu jelek. Inilah yang disebut skor kredit. Atau di Indonesia dikenal sebagai SLIK OJK. SLIK ini mencatat semua riwayat utang kita di lembaga keuangan formal, dari kartu kredit, cicilan, sampai pinjaman bank. Kalau kita bayarnya lancar, rapor kita bagus. Kolektibilitasnya 1. Kalau sering telat atau macet, rapor kita tuh ya bakal merah. Skor kredit ini adalah reputasi finansialmu. Bank melihat rapor ini untuk memutuskan kamu layak nggak sih sebenarnya dikasih pinjaman. Jadi jaga baik-baik reputasimu ya. Selalu bayar tagihan tepat waktu, sekecil apapun itu. Jangan sampai nama kita jelek di SLIK OJK. Yang ketujuh, pernah nggak sih kita mikir kenapa selembar kertas bergambar Soekarno-Hatta ini bisa ditukar dengan ayam goreng, bensin, atau pulsa, sementara daun kering di jalanan nggak ada harganya? Jawabannya, trust, kepercayaan. Uang punya nilai karena kita semua sebagai masyarakat dan pemerintah sepakat dan percaya bahwa kertas itu adalah alat tukar yang sah. Ini nyambung ke konsep nilai atau value. Kenapa gaji seorang dokter atau programmer bisa sangat tinggi? Karena mereka memberikan nilai atau value yang besar dan dibutuhkan banyak orang.
Semakin besar nilai yang bisa kamu berikan ke masyarakat, semakin besar pula bayaran yang kamu dapatkan. Jadi kamu kalau mau kaya, jangan cuma kejar uangnya. Kejar caranya menciptakan nilai atau value itu. Nah, kemudian konsep ke-8, nah ini dia topik yang paling tunggu sebenarnya. Investasi. Lupakan gambaran rumit di film-film. Investasi itu sesederhana menanam pohon uang. Saat kamu bekerja, kamu menukar waktumu dengan uang. Saat kamu berinvestasi, kamu nyuruh uangmu yang bekerja untukmu. Tujuannya melawan inflasi dan mencapai tujuan keuanganmu lebih cepat, entah itu untuk dana pensiun, beli rumah, atau pendidikan anak. Buat pemula di Indonesia, pilihannya banyak dan mudah. Kamu bisa mulai dari yang risikonya rendah seperti reksadana pasar uang. Atau kalau mau sedikit lebih berani, bisa coba cicil saham perusahaan besar yang stabil atau blue chip, atau investasi di emas. Kuncinya bukan modal besar. Kuncinya adalah mulai sekarang, rutin, dan sabar. Biarkan pohon uangmu tumbuh dengan tenang. Kemudian ke-9, ini yang paling penting. Aset terbesar yang kamu punya saat ini bukanlah uang, bukan gadget, tapi waktu. Lihat grafik ini. Si A mulai investasi di umur 20 tahun. Si B mulai investasi di umur 30 tahun. Dengan jumlah yang sama. Lihat betapa jauh perbedaan hasil akhir mereka saat pensiun. Itulah kekuatan waktu yang dikombinasikan dengan compound interest. Waktu adalah bahan bakar utama dari keajaiban bunga berbunga. Kamu mungkin merasa belum punya banyak uang untuk investasi, tapi kamu punya sesuatu yang jauh lebih berharga, waktu. Semakin cepat kamu memulai, semakin ringan pekerjaanmu di masa depan. Menunda 1 tahun saja bisa berarti kehilangan potensi pertumbuhan puluhan hingga ratusan juta rupiah di hari tua. Penyesalan terbesar banyak orang bukanlah karena salah memilih investasi, tapi karena tidak pernah memulai. Jangan jadi salah satu dari mereka. Jadi itu dia 9 konsep dasar keuangan yang mengubah cara pandang kita terhadap uang. Ingat 3 hal ini. Uangmu harus bekerja lebih keras darimu lewat investasi untuk melawan inflasi. Jaga reputasi keuanganmu. Dan yang terpenting, mulailah dari sekarang berapapun jumlahnya karena waktu adalah aset terbaikmu. Nah, dari semua konsep tadi, mana yang paling bikin kamu aha gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan juga bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga butuh pencerahan finansial. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.